Ya, oke baik ya. Jadi kita coba lanjutkan praktek kita sekali lagi teman-teman. Nah, kita saya Natalis Ransi akan kita coba untuk lihat kembali tutorial atau panduan yang kita sudah miliki begitu ya di aktivitas belajar kita. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba lihat kembali eh, beberapa hal dulu ya atau dasar teorinya dulu ya bagaimana kita memulai praktik ini. Nah, di sini teman-teman eh, tentu saja dalam membuat basis data atau membuat ERD lebih tepatnya pada kesempatan kali ini kita akan ada melewati 5 tahap ya, tahap pembuatan ERD. Tahap pertama itu kita coba dulu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Kita harus benar-benar memahami itu. Semua entiti ada dalam database yang akan kita rancang, kita coba identifikasi dan kita tetapkan. Yang kedua, kita menentukan atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya, key-nya. Setelah kita memiliki entitas, kita sudah tetapkan, maka selanjutnya untuk setiap entitas tersebut tentu saja kita perlukan ya, atributnya apa saja, beserta atribut yang menjadi kunci tentu saja. Itu harus kita buat dulu ya, kita tentukan. Itu tahap yang kedua. Di tahap yang ketiga, teman-teman, itu kita mengidentifikasi ya dan menetapkan seluruh himpunan relasi. Seluruh himpunan relasi yang ada setelah kita uh, di entitas, tahu atributnya, baru kemudian kita melakukan yang namanya identifikasi relasi beserta kunci tamunya. Jadi tentu saja kan namanya entity relationship diagram. Setelah punya entity, kita punya atribut, maka selanjutnya kita lihat relasinya, relationship. Ya begitu ya, kita identifikasi, itu yang ketiga. Yang keempat, kita menentukan namanya derajat relasi untuk semua himpunan. Ya, derajat relasi yang dimaksudkan itu apakah dia one to many, many to one, atau many to many. Ya, antara dua entitas itu, bagaimana derajat relasinya. Begitu ya. Nah, di tahap akhir atau di tahap kelima, itu kita melengkapi himpunan entitas ya, dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key-nya. Apa saja atribut-atribut yang melengkapi daripada entitas kita, nah itu kita tambahkan di tahap kelima ini. Ya, jadi itulah kira-kira tahap yang akan kita coba buat dalam database. Nah, kembali ke contoh kasus kita kali ini, teman-teman mahasiswa, ini contoh kasus yang kedua setelah yang pertama kemarin kita sudah buatkan ya, kita buatkan database-nya seperti apa atau ERD-nya seperti apa. Yang tahap ke ini ya kita akan buat lagi. Namun sebelumnya, supaya kita refresh kembali teman-teman, ada beberapa notasi yang harus kita perhatikan dalam pembuatan ERD ini sesuai dengan teori yang kita pelajari. Ini ya teman-teman bisa lihat ini entitas ya, ini apa namanya notasi untuk entitas beserta atribut. Sedangkan ini entitinya gitu ya. Ini notasinya seperti ini ya. Entity lemah gitu, kemudian relationship, relationship lemah, atributnya begini ya, kan? Kemudian multi value atribut dan atribut primary key-nya. Ya, ini notasi yang kita harus lihat. Kemudian untuk selanjutnya derajat relasinya itu notasinya seperti ini ya. Notasinya seperti oke. Pelaksanaan. Mari kita lihat. Jadi ini rumah sakit. Ini kita sudah lihat atau kita sudah praktekkan di kedua kemarin. Sekarang kita masuk yang database kedua kita. Kita akan menggambarkan dulu. Itu database kedua kita adalah database perguruan tinggi. Ya,
jelasnya, mari kita baca dulu teman-teman. Jadi kasusnya seperti ini ya. Pada sebuah perguruan tinggi ya, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan ya. Mahasiswa. Nah, ya kita sudah dapat nih satu entitas ini calon kita ya. Mahasiswa ini entitasnya ini. Kemudian setiap mahasiswa dapat minimal ya, minimal satu namun dapat mengambil ya beberapa mata kuliah dalam satu semester. Wah, ya, jadi mahasiswa dapat mengambil mata kuliah. Ah, ini mata kuliah ini pasti juga entitas ini, ya. Oke, kita minimal sudah punya dua ini, ada mahasiswa dan ada mata. Dan setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Nah, dosen juga ini saya kira sebuah entitas dalam perguruan tinggi. Maka untuk sementara kita sudah punya tiga entitas utama, yakni mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dan di sini kita lihat juga di kalimat terakhir, dan setiap dosen dapat mengampu mengajar minimal satu mata kuliah. Ini juga untuk kita bisa mengidentifikasi nanti ya derajat, relasi, atau karnitas daripada setiap eh, entitas yang kita. Oke, baik, saya kira sampai situ sudah kasus kita sudah jelas ya apa yang menjadi entitasnya dan kita akan coba mulai menggambar ya. Untuk menggambar teman-teman kita menggunakan ini YED Graph Editor ini. Jadi kalau belum ada teman-teman bisa download dulu ya, untuk mempelajari dia lebih bagus lagi ya. Dan jangan lupa diaktifkan yang ini ya. Kasih yang entity relationship. Kita sekarang masuk ke kasusnya ya, database perguruan tingginya kita itu seperti ini. Jadi kita lihat ya, tadi teorinya kita ada 5 tahap. Kita ke tahap pertama dulu. Tahap pertama dinyatakan bahwa katanya kita identifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait, teman-teman. Apa saja entitinya? Mari kita baca ya. Untuk mengidentifikasi seluruh entiti, Anda harus memahami setiap kalimat dari kasus ya, sampai menemukan entitas. Tadi kan kita baca kasusnya itu dan kita sudah tetapkan ada tiga entitas ya. Di sini ada ya, ada mahasiswa, ada mata kuliah dan dosen. Tiga entitas itu dulu yang kita coba gambarkan. Ya, untuk menggambarkan entitas sesuai dengan teorinya kita tadi, jadi kita pakai ini entity ini, kita klik saja, klik kiri, kemudian arahkan ke tempat menggambar kita seperti ini. Oh, ini terlalu kecil, nanti boleh ya. Entitinya ini pertama ada mahasiswa. Jadi untuknya sekali lagi klik 2 kali baru tulis ini mahasiswa. Nah, ini ya mahasiswa. Nah, titik kedua apa? Kedua tadi kita sudah temukan ada mata kuliah ya. Ini kemudian arahkan, kemudian kali baru tulis kembali mata ya. Nah, oke. Yang ketiga ada entitas dosen ya. Klik kembali, klik kiri, tahan, arahkan ke lembar kerja, baru klik play, kemudian tuliskan adalah ini. Kita sekarang teman-teman lihat sudah ada tiga entitas. Entitas artinya di tahap pertama kita sudah selesai ini. Tahap pertama kita sudah selesai membuat tentang tas di tahapan membuat ERD. Ya, tahapan kedua itu kalau kita lihat ya, kita menentukan atribut. Gimana kita menentukan atributnya? Menentukan atribut atau fit dari masing-masing entity. Ya. Jadi pada tahapan kedua yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada bagian pertama. Dalam kasus tidak dijelaskan ya apa atributnya ya. Di kasus kita tidak dijelaskan itu bahwa atribut-atribut setiap entity itu tidak dijelaskan secara rinci apa saja. Ya, maka jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci ya atribut saja kita tuliskan sesuai dengan penjelasan di kasus. Namun jika tidak ya, jika kasus tersebut tidak menyebutkan itu maka dapat menentukan secara intuisi atau menurut penalaran kita
yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu apa? Yang paling paling gampang ya tanya bahwa mahasiswa itu apa ciri khas mahasiswa itu, kan? Kita bisa lihat ya mahasiswa pasti punya apa namanya nomor induk, nomor induk mahasiswa. Apalagi pasti punya nama mahasiswa. Nah itu kira-kira caranya ya. Itu juga dengan mata kuliah. Apa mata kuliah? Oh mungkin dia mata kuliah itu pasti punya kode mata kuliah lah. Itu yang disebut dengan atribut atau fieldnya. Nah kita mulai satu-satu dulu ya bagaimana menggambarkan atributnya. Misalnya untuk mahasiswa ya, mahasiswa kita ambil atributnya pakai ini. Nah, ya, tapi yang biasa kita lihat di awal itu, yang pertama kita bikin adalah atribut yang menjadi kuncinya atau key-nya. Nah, kita pakai notasi yang ini. Ya, apa mahasiswa? Nomor induk mahasiswa atau NIM. Ya, kita klik ini, kita bawa ke mahasiswa, kemudian kita klik dua kali, kita tuliskan NIM. Ya, NIM ini menjadi atribut key, ya, atribut kunci untuk entitas mahasiswa. Ya, untuk menghubungkan teman-teman bisa mengambil ini, kasih yang ini, arahkan ke NIM, pas, dan arahkan ke tes mahasiswa. Lepas nanti akan ada seperti ya, atur. Tuh, NIM. Oke, sekarang kita lanjut ke atribut yang kedua. Atribut yang kedua apa? Atribut yang kedua itu nama mahasiswa. Biasa teman-teman angkat lagi, put, klik, dan tempatkan di samping NIM, kali baru tulis nama. Nah, oke, ini kurang benar, ini boleh ditarik sedikit. Nah, ya, yang seperti tadi untuk membuat apa namanya garis yang ini, kemudian arahkan ke mahasiswa, nama, pas, dan ke seperti itu. Jadi itu dilakukan, nanti teman-teman ini mengarahkan kemana, nanti otomatis garisnya itu. Nah, tip, tip ya. Tuh, tes yang pertama sudah punya atribut. Entitas apa? Entitas mahasiswa. Kita lanjut ke entitas kedua, yakni entitas mata kuliah. Nah, apa saja atributnya? Nah, di sini diberikan kepada kita atribut yang pertama adalah kode MK. Kode MK ini kita bisa identifikasi dia sebagai atribut yang menjadi key. Jadi kita pilih yang ini, kemudian kita tempatkan di salah satu sisi, kita ambil lagi untuk menghubungkan, kita klik seperti ini, kita arahkan seperti ini. Kita klik dua kali, kita tulis kode ya. Tip, teman, itu kira-kira. Lanjut ke atribut kedua. Atribut kedua apa? Atribut kedua adalah nama mata kuliah. Jadi kita tulis nama mata. Jadi saran saya, teman-teman mahasiswa, untuk penamaan ini ya kita ikuti seperti yang di panduan. Nah, saya biasa memakai kalau untuk entitas ya seperti ini tanpa menggunakan huruf kapital ya. Ya, nama entitasnya seperti ini ya tanpa menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan atribut masing-masing. Jika terdiri dari dua kata, maka kita pisahkan dengan tanda underscore seperti ini, ya. Kata atau nama mata kuliah itu kita pisahkan dengan underscore. Kira seperti itu. Kesepakatan saja ya. Ya begitu. Ya. Kemudian kita lagi ya, untuk ya. Boleh diatur teman-teman. Satu kali ada tanda seperti ini. Ini kalau sudah tanda seperti ini artinya bisa digerak-gerakan, bisa dipindahkan untuk pengaturannya. Ya. Oke. Identitas kedua kita sudah memiliki atribut, saja atribut tadi juga ada salah satu terpilih sebagai atribut yang menjadi kunci atau pada key. Oke, sebagai primary key, kunci utama. Oke sih. Baik. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa, kita masuk ke entitas ketiga. Entitas ketiga kita itu adalah dosen. Dia punya nomor induk dosen. Nah, oke, kita lagi atribut yang menjadi kunci
Jadi kuncinya ini tempatkan di salah satu di sini NID, nomor induk dosen. Nah, kan seperti ini. Atribut kedua, nama dosen. Ya, nama dosen kita ambil lagi. Ini kita arahkan, kita tuliskan nama dosen. Ya, kita ambil salah satunya kita. Ini kita atur yang rupa sehingga lebih enak dilihat ya. Ya, sip. Jadi kita tahap kedua ini kita sudah punya gambaran mengenai entitas yang kita sudah identifikasi dan tetapkan. Maka setiap entitas tadi sudah memiliki atribut di mana setiap beberapa atribut ataupun kita memilih atribut yang sesuai untuk menjadi kunci di setiap entitas. Misalnya, tes mahasiswa, atribut kunci yang kita pilih adalah nomor atau NIM. Ini dipilih karena tidak ada satu universitas begitu, ya, dua mahasiswa itu punya NIM yang sama, tidak mungkin. Jadi, jika NIM berbeda ini mengidentifikasi ya, keberadaan setiap anggotanya, bahwa dia berbeda dengan yang lain. Itu juga dengan mata kuliah. Kode mata kuliah itu dapat unik atau tidak ada dua mata kuliah itu punya kode yang sama, tidak mungkin. Ya, ya pasti kodenya berbeda. Atau kode ini, kode mata kuliah ini bisa dipakai sebagai apa? Untuk mengidentifikasi daripada keunikan masing-masing anggotanya. Ya, itu juga dengan dosen, NIDN dia. NID ya, nomor induk dosen yang kita pakai. Tip, di tahap kedua ini kita sudah punya atribut dan atribut yang kita pilih juga sudah ada yang atau tidak. Mari kita lanjutkan ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga teman-teman, ini kita mengidentifikasi dan menentukan atau menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas yang ya ada beserta kunci tamunya. Nah, apa itu? Mari kita lihat ya. Jadi setelah kita mendapatkan atribut, ya, tahap ketiga adalah melakukan identifikasi relasi, nah, relationship-nya yang memungkinkan beserta kunci tamu atau keluarganya. Ya. Dalam menentukan relasi, salah satu cara yang memudahkan kita, kita membuat matriks relasi antar setiap entitas. Oke, jadi contoh matriks yang kita bisa lihat itu seperti teman-teman bisa lihat ya, ini teman bisa lihat kita tuliskan entitasnya mahasiswa mata kuliah dosen di kolom, begitu juga baris mahasiswa mata kuliah dan dosen dan setiap apa namanya ya pertemuan ya baris dan kolom ini kita tuliskan sebagai relasi. Ya. Jadi ini tabel ini ya merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antar setiap entitas ya relasi antar setiap entitas. Cara membaca matriks relasi tersebut bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh ya, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Nah, dosen dengan mata kuliah, ya bisa pakai kata mengajar. Nah, kira begitu ya. Itu kira-kira untuk menggambarkan atau kita menggunakan namanya matriks ya, matriks berpasangan ini untuk mengidentifikasi bagaimana relasi antar entitasnya. Sip? Setelah itu, mari kita coba gambarkan mana itu. Tadi katanya ya mahasiswa dengan mata kuliah, ya mahasiswa dengan mata kuliah ini kita pakai meregistrasi. Oke, untuk notasinya apa? Ini kita pakai ya. Notasinya ini kita pakai. Kita pakai, tempatkan saja di salah satu sisi begitu. Kemudian kita untuk nah itu. Ini ya kita pakai tadi katanya. Bentar ya. Terus satu set ini. Ini tadi kita pakai bahwa
Meregistrasi. Sip. Sedangkan mahasiswa dengan dosen, dosen dengan mata kuliah itu pakai apa? Mengajar. Pakai relasi mengajar seperti. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan masuk ke tahap berapa? Tahap 4. Ya. Tapi kita break dulu ya. Saya minum sedikit dulu untuk break sejenak ya. Break dulu teman-teman ya.